Memasuki episode 247, di episode besok bakalan semakin seru. Kita semua tahu ya, Dikta akhirnya harus benar-benar pergi untuk selamanya. Dan ini cukup menyedihkan, apalagi kita pun juga semua tahu beberapa hari ke belakang Aurel dan juga Dikta baru saja melangsungkan acara pertunangan yang begitu hikmat. Meskipun acara harus hancur-hancuran, tapi ternyata nasib buruk harus menghantui Dikta. Bahkan Rianti pun juga bilang, teman-teman, Dikta aja yang sehat, kuat dan juga muda, ternyata tetap aja yang namanya umur nggak pernah ada yang tahu. Bahkan kita pun juga semua tahu dan mendengar langsung, Rianti berencana untuk beritahu Mutiara status dirinya dan juga Mutiara sebelum Rianti pergi untuk selama-lamanya. Wah, ini sih makin seru juga. Tapi tenang, kita nggak akan dulu bahas tentang Rianti, kita akan berfokus lagi teman-teman tentang pembahasan dari permasalahan Dikta ini. Nah, setelah semua orang ini bersimpati, berbelasungkawa kepada Bu Cynthia, pada akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun juga datang. Nah, sebelum kehadiran Marsha, terlihat juga kalau ada Bu Rianti yang mengucapkan belasungkawanya kepada Bu Cynthia, teman-teman. Rianti pun juga mengucapkan, Dikta anak yang baik, saya udah bangga karena Aurel bisa kenal sama Dikta, mau tunangan bahkan mau menikah. Tapi apa daya, Nesi udah menjadi bubur dan kini semuanya jadi berubah. Dan ini yang pada akhirnya membuat situasi pun juga jadi nggak bagus ya. Karena kan sebetulnya dengan pernikahan Aurel dan juga Dikta, ini tuh akan menyatukan Rianti dan Cynthia, jadi biar nggak berjarak lagi. Bahkan Aditya pun juga sekarang udah nggak bisa deketin Cynthia apapun itu teman-teman, udah nggak bisa lagi. Jadi sebetulnya sini bisa menjadi langkah yang bagus juga ke depannya. Tapi ya balik lagi, nasib berkata lain, Tuhan berkehendak lain. Oke, singkat cerita, setelah akhirnya beres ngobrol dengan Bu Cynthia, Rianti pun akhirnya pamit pulang. Tapi ternyata Bu Cynthia di sini masih benar-benar marah dan juga emosi teman-teman. Bahkan bukan cuma itu saja. Bukan cuman itu saja nih, bayangin, Mutiara pun juga sampai ngikutin Ivan dan pada akhirnya Ivan ini datang ke rumahnya Sandra dan pada akhirnya dikasih uang sama Sandra. Bahkan Mutiara pun juga lihat, tapi Sandra pun juga bilang, tenang Mutiara, aku nggak terlibat, kita nggak terlibat. Justru aku pengen tahu nih, Marsha nih pelakunya atau bukan, karena aku melihat Marsha berada di jembatan di malam sebelumnya. Terus Mutiara pun juga tentu nggak percaya. Jadi ujung-ujungnya Ivan dan juga Sandra yang dalam tanda kutip tuh kayak dituduh-tuduh lah ibaratnya. Nah, Ivan ini teleponan nih sama Aditya dan bilang, saya nggak ikut-ikutan dan kita ini udah beres sampai di sini. Jadi entah kenapa Ivan ini seperti dapat dapat sesuatu suruhan nggak tahu dari Marsha atau Aditya. Tapi Ivan ini nggak mau teman-teman. Dia nggak bisa dipungkiri ya. Ivan pun juga tadi bilang, kematian Dikta ini tuh mungkin bikin Ivan seneng. Tapi ya dengan cara seperti ini perginya, ya bikin Ivan pun juga nggak seneng. Karena mau bagaimanapun juga, Ivan tuh pengen bersaing kalau orang itu masih ada. Kalau udah kayak gini kan, Aurel pun juga belum tentu mau sama Ivan. Dan ini memang logis juga gitu loh. Sehingga inilah yang pada akhirnya membuat situasi pun juga betul-betul nggak terkendali. Oke, berikutnya kita akhirnya akan ngebahas momen dimana Bu Cynthia pun dengan semua rencananya. Seperti yang teman-teman lihat juga di episode tadi, Bu Cynthia pun juga pada akhirnya langsung meminta kepada anak buahnya, kepada pihak kepolisian, pengacaranya untuk segera mencari dan mengusut di manakah keberadaan dari Rangga itu sendiri. Nah, hingga pada akhirnya Bu Cynthia pun juga melihat Marsha yang ternyata datang terakhir ke pemakaman. Di sini Marsha pun juga datang sambil betul-betul menangis dan meminta maaf dan terdengar oleh Bu Cynthia. Dan di momen inilah akhirnya Bu Cynthia sadar kalau Marsha ini kenapa nggak datang ketika ke rumah sakit. Secara logika aja, Marsha sama Dikta ini teman kecil yang dekat dari kecil. Sama seperti Kenzo, Sandra dan juga Kela yang udah temenan dari kecil. Datang sih ke pemakaman, tapi kan datang di akhir-akhir jadi mengundang tanya hingga pada akhirnya tariklah sama Bu Cynthia. Kamu pasti terlibat kan dalam hal ini? Terus Marsha pun juga bilang, enggak kok tante. Ya namanya juga Marsha, sama aja kayak Sandra, nggak pernah mau ngaku teman-teman. Tapi karena Sandra pun juga di sisi lainnya memang udah berencana untuk bisa ngebongkar masalah ini, alhasil Sandra pun juga sampai ngebayar Ivan. Nah, si Ivan bingung teman-teman, kok cerita dari Marsha ini agak berbeda ya dengan apa yang Sandra lihat.
Kan ketika Sandra pun juga tahu Marsha di sana, itu aja tuh masih abu-abu kan, gak ada jawaban sama sekali. Tapi petunjuk dari Sandra ini akhirnya begitu penting, makanya Mutiara pun juga langsung menyampaikan kepada Bu Cynthia. Bu Cynthia pun juga pada akhirnya ajak ngobrol Sandra dan ajak bicara Sandra, dan pada akhirnya Sandra pun juga bilang, saya lagi berhenti di jalan sini Bu, dan saya ngelihat Marsha teriak-teriak nama Dikta. Tapi yang bikin saya aneh, kata Sandra, kalau emang udah tahu Dikta terjatuh, kenapa Marsha nggak ngehubungin Bu Cynthia, Aurel, atau bahkan Kenzo? Disinilah Bu Cynthia betul-betul marah dan juga emosi hingga terdiam. Dan pada akhirnya apa? Ya Marsha nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman, karena Sandra udah menceritakan semuanya. Marsha pun juga ya berdalih lah, berbohong, bilang ini, bilang itu, dan lain sebagainya macamnya. Tapi pada akhirnya Bu Cynthia pun juga nggak percaya. Bu Cynthia pun juga di makamnya Dikta nih langsung menyeret Marsha dan panggil polisi untuk segera datang. Ya di momen inilah pada akhirnya Marsha pun juga benar-benar ketakutan, panik bukan main. Sedangkan Sandra tertawa terbahak-bahak teman-teman, karena balik lagi Sandra ini emang punya dendam pribadi juga kepada Marsha. Jadi begitu melihat hal seperti ini, Sandra pun juga gak akan tinggal diam. Simpelnya adalah Sandra ini walaupun jahat, tapi kalau ngelihat hal-hal yang menyedihkan, akhirnya bisa tersentuh juga. Jangankan Sandra, Aditya aja yang nggak suka itu sama Dikta bisa bersimpati, bahkan kita pun juga semua tahu bersedih. Bahkan Aditya pun juga bilang di episode tadi sampai nggak mampu menyolatkan Dikta karena saking sedihnya dan nggak menyangka kalau semua ini bakal terjadi. Jadi yang namanya apa ya, iman ibaratnya, dan juga rasa iba, rasa simpati itu tuh masih ada meskipun ini datang dari orang seperti Sandra. Dan inilah yang pada akhirnya betul-betul membuat situasi pun juga ya mau nggak mau bikin Marsha pun juga semakin tertekan, bikin Marsha pun juga semakin pusing 7 keliling, karena pada akhirnya harus menghadapi kenyataan kalau memang betul-betul sulit untuk menghadapi orang-orang yang kini tengah menginterogasi Marsha dalam tanda kutip.